Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum anak-anakku sekalian yang berbahagia? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik kita. Tema pertama, subtema keempat, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apakah di rumah kalian memiliki tanaman atau tumbuhan? Bagaimana awalnya tanaman itu bisa berada di rumah? Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Ya, salah satu kegiatan untuk menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah dengan merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana perkembangbiakan dan pertumbuhan tumbuhan. Baik, kita masuk pada pembelajaran pertama, pertumbuhan tumbuhan atau tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Pada dasarnya, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yang tadi sudah kita singgung, yaitu secara alami dan secara buatan. Yang pertama, perkembangbiakan secara alami. Apa itu perkembangbiakan secara alami? Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Ya, contohnya antara lain tumbuhan alami itu yaitu dengan biji, dengan spora, dengan umbi, dengan rizoma dan dengan tunas. Nah, inilah di antara tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan alami. Kemudian selanjutnya perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Ya. Contohnya adalah dengan mencangkok, kemudian dengan stek, dengan merunduk dan okulasi. Nah, ini cara perkembangbiakan tumbuhan, ya, yaitu dengan alami yaitu dengan tanpa bantuan manusia. Kemudian perkembangbiakan dengan buatan yaitu dengan bantuan manusia. Nah, di sini dapat kalian perhatikan, ini adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Ya, tadi sudah kita sebutkan dengan umbi, ada umbi batang, umbi lapis yaitu bawang, umbi batang, singkong, umbi akar, wortel. Kemudian akar tunggal yaitu jahe, dengan tunas yaitu pohon cocor bebek, kemudian dengan spora dan dengan geragi. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami. Selanjutnya
perkembangbiakan tumbuhan dengan cara buatan. Nah, ini adalah dengan cara bantuan manusia. Kalian perhatikan, mencangkok. Ya, mencangkok itu dengan cara mengupas batang yang akan kita cangkok. Dia dipotong, dikerik, kemudian dikasih tanah, dibungkus, dan disiram setiap hari sampai tumbuh akar. Kemudian okulasi dengan cara menempel tunas. Kemudian dengan cara menyambung, situ kalian perhatikan. Nah, dengan cara stek, ya, seperti singkong. Jadi hanya dipotong kemudian ditancapkan, maka akan tumbuh tumbuhannya. Selanjutnya kita masuk ayo berkreasi. Ya, di sini ada karya seni mozaik. Ya. Apa itu karya seni mozaik? Ya, karya seni mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi dengan menggunakan material yang dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan dan disusun dengan ditempel pada bidang datar dengan menggunakan lem. Nah, ini adalah karya seni mozaik. Jadi bahannya dari potongan-potongan, baik itu potongan kertas, keramik, kaca, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sebuah tema dengan karya mozaik ini, maka sebaiknya menggunakan satu jenis material. Misalkan kalian ingin membuat karya mozaik dengan daun kering, maka usahakan semua gambar yang kalian bikin dengan daun kering itu adalah dengan daun saja, tidak dicampur. Nah, jika semua itu dipadukan dalam satu karya, ya, tempelan-tempelan daun tadi, itu akan menghasilkan karya yang sangat indah yang disebut dengan mozaik. Kalian perhatikan contoh karya mozaik. Ya, ini adalah contoh karya mozaik kura-kura dari daun. Ya, semuanya dari daun. Jadi satu media saja. Kemudian selanjutnya, nah, ini mozaik dari biji-bijian, yaitu dari jagung dan kacang hijau, ya, membentuk mangga, buah mangga. Selanjutnya ini ada burung. Ya, burung ini dari dedaunan, ya, ditempel-tempel. Selanjutnya adalah, nah, ini mozaik dari biji-bijian. Ya, ada kacang hijau, kemudian kacang tanah, ya, dibentuk menyerupai kupu-kupu. Ini adalah contoh karya seni mozaik. Selanjutnya kita akan mempelajari pembagian. Ya, pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Ya, kita lihat contohnya. 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Atau sebaliknya, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, pembagian juga dapat disebut dengan pengurangan berulang. Ya, jadi pembagian bisa disebut dengan pengurangan berulang. Ya, contohnya tadi 8 dibagi 2. Berarti 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Kemudian 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian dikurangi lagi 2, tinggal 2. Kemudian dikurangi lagi 2, hasilnya 0. Ya.
Berarti ada 4 kali pengurangan. Ya, Bang. Ya. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurang 2, kemudian dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, berarti ada 4 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Nah, jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Tadi kita sudah bahas pembagian bilangan dengan satu angka. Nah, bagaimana dengan pembagian bilangan 2 angka? Ya, kalian perhatikan. Pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ya. Yang pertama, jika angka puluhannya kecil daripada angka pembagi, gunakan cara pengurangan berulang, seperti contoh tadi yang pertama. Tetapi, jika angka puluhannya sama dengan atau besar daripada angka pembagi, maka kalian harus menggunakan cara yang bersusun. Ya, di sini kita akan mencoba pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan yang lebih besar, ya. Tadi dilakukan dengan cara disusun. Misalkan 52 dibagi 2. Ya, kita tulis seperti ini karena kita akan melakukan cara pembagian bersusun. Ya, 52 kita taruh di angka gitu, dikurung, kemudian dibagi 2. Nah, bagaimana caranya? Kalian perhatikan. Kita kalikan dulu, di situ kita lihat ada angka 52. Depannya dulu angka 5. Nah, angka 2 ini dikali berapa supaya menjadi 5 atau mendekati 5? Nah, yang mendekati 5 berarti dikalikan 2. Ya, kita taruh angka 2 di atas. 2 dikali 2 itu 4. Ya. Kemudian kita kurangkan. Ya, 4 tadi kita kurangkan. Ya, dari 4 itu dari 2 kali 2, kemudian kita kurangkan, maka 1. Ya, kemudian 2-nya kita turunkan. 2-nya kita turunkan, berarti menjadi 12. Nah, 12 ini kita bagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 kita taruh dekat angka 2. Nah, 6 ini kita kalikan 2 lagi. 6 ini kita kalikan 2 lagi. Kemudian hasilnya 12 kita taruh di bawah angka 12. Kemudian kita kurangkan lagi. Hasilnya adalah 0. Nah, jadi 52 dibagi 2 itu hasilnya adalah 26, ya, yang ada di atas angka 52. Nah, ini adalah contoh pembagian bilangan 2 angka dengan cara bersusun. Selanjutnya, ayo mengamati, ya, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, tanaman dewasa itu akan berbunga dan menghasilkan buah. Nah, buah itu akan menghasilkan biji. Ya, mungkin kalian pernah melihat atau memakan mangga, rambutan. Nah, itu mangga dan rambutan itu memiliki biji, ya, di dalamnya. Kemudian biji mangga dan rambutan itu berjumlah 1. Nah, ada buah yang bijinya banyak, yaitu pepaya. Ya, buah pepaya ini bijinya banyak. Nah, kemudian dari biji itu dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Kalau kita tanam, ya, bijinya.
Nah, perputaran tumbuhan dan perkembangan biji hingga menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan biji baru itu disebut dengan daur hidup. Ya, daur hidup tumbuhan. Nah, di sini ada contoh biji mangga, biji pepaya, dan biji rambutan. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah sebuah biji yang di dalamnya ada beberapa komponen. Untuk di luar itu dinamakan selimut biji. Ya, lapisan luar itu selimut biji yang melindungi biji. Kemudian ada embrio, ya, ada di tengah itu. Nah, itulah yang akan tumbuh calon baru, tumbuh tunas. Kemudian ada lagi kotiledon. Ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru atau embrio. Selanjutnya kita akan mempelajari pentingnya bekerja sama. Kalian mungkin sering bermain dengan teman-teman kalian, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Nah, dalam permainan itu tentu ada kerjasama yang baik, ya. Agar permainan itu berjalan dengan baik, maka perlu ada kerjasama. Nah, apa sih kerjasama itu? Kerjasama adalah usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, ya. Ini namanya kerjasama. Apa tadi kerjasama? Usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Itu disebut dengan kerjasama. Kemudian kerjasama ini dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama. Nah, kerjasama itu tidak boleh dilakukan untuk keburukan, ya. Tidak boleh. Jadi kalian kerjasama itu harus dalam hal yang kebaikan. Tidak boleh untuk hal keburukan. Nah, kerjasama ini dapat dilakukan di mana? Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, mungkin dalam bermain kalian pernah mungkin bermain bakyak atau ikut lomba bakyak. Bakyaknya yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Nah, di situ itu butuh kerjasama. Kenapa? Karena kalian harus kompak. Dan kerjasama itu untuk mencapai kebaikan bersama atau tujuan bersama, yaitu mencapai garis finish. Kalau di antara salah satu kalian tidak mau bekerja sama, artinya kan kalau bakyak itu harus sama-sama. Misalkan kaki kiri, kiri semua. Kaki kanan, kanan semua. Tapi kalau ada satu teman kalian suruh angkat kanan, dia kiri, maka tidak akan berhasil kalian memainkan bakyak itu. Pasti akan jatuh, ya. Nah, ini salah satu contoh kerja sama dalam permainan. Demikianlah anak-anakku sekalian yang berbahagia, materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya tugas kalian adalah ayo berlatih halaman 149, yaitu dengan cara berkreasi, membuat karya mozaik. Ya, kalian bisa bikin karya mozaik ini dengan menggunakan daun kering atau dengan biji-bijian seperti yang ada di contoh tadi. Ya, kalian bebas memilih. Boleh menggunakan daun, boleh menggunakan biji-bijian. Selanjutnya ayo berlatih halaman 152. Kemudian ayo mengamati halaman 154. Ya, halaman 154 ini tugasnya
kalian membaca teks yang berjudul perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ya, itu ada satu paragraf. Bapak minta kalian baca teks tersebut dengan menggunakan voice note, ya, kemudian dikirimkan. Ya, paham ya? Baik, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.